acara Wimar Show menarik tapi singkat. Karena kita nggak banyak waktu untuk cerita, jadi kita sudah siapkan ini buku-buku yang dibuat oleh Mary Riana dalam melanjutkan usahanya. Tapi bukunya aneh seperti uang gitu. Mungkin Mary bisa cerita bagaimana latar belakang sampai ke buku ini ya. Dan apa isinya buku ini? Iya, jadi buku ini judulnya $1 juta, 365 hari, 1 juta impian, 1 juta harapan. Nah, jadi isinya itu sebenarnya adalah inspirasi harian. Ya, jadi ini adalah kutipan kata-kata positif yang diambil dari buku Mary Riana Mimpi $1 juta karangan Albertine Endah. Dan bukan urusan keuangan mimpinya. Bukan. Aku mimpi satu saat aku ketemu orang secantik Mary Riana. Gitu. Bisa aja Pak Wimar. Nah, jadi sebenarnya mungkin saya bicara tentang tadi mimpi tadi ya, mungkin saya bisa. Kalau saya bisa bilang apa yang mengubah hidup saya, karena ketika saya ulang tahun ke-20, saya berani mempunyai satu mimpi. Dan mimpi saya pada saat itu, di saat-saat susah, saya punya mimpi, saya ingin bisa punya kebebasan finansial. Kalau orang lain bisa sukses, kenapa saya enggak? Saya ingin bayar utang-utang saya ingin bisa membagikan orang tua saya selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan dari mimpi itulah akhirnya tumbuh semangat untuk berjuang di atas segala keterbatasan dan punya bisnis sendiri dan akhirnya bisa sukses. Nah, kebetulan 2 tahun yang lalu saya baru aja ulang tahun ke-30. Ketahuan ya sekarang umur berapa. Iya, nggak jauh dari umur saya. Iya, dan pada saat itu saya juga mempunyai mimpi yang baru. Dan mimpi saya sekarang bukan untuk dapetin $1 juta atau $2 juta, tapi mimpi saya sekarang, saya ingin bisa memberikan dampak positif di dalam kehidupan 1 juta orang, terutama di Indonesia. Bagus sekali. Dan itulah mimpi $1 juta saya sekarang. Dan seperti yang saya tulis di halaman pertama buku Mimpi $1 juta, you can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Jadi walaupun tahun 98 itu saya terpaksa harus keluar dari Indonesia, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa mengeluarkan rasa Indonesia itu dari dalam diri saya. Dan maka dari itu sesuai dengan jangan berhenti mencintai Indonesia. Itu menurut Sri Mulyani. Iya. Jadi sama-sama ahli keuangan. Oke, jadi ini adalah satu kata inspirasi per hari isinya gitu ya, bukan textbook belajar keuangan. Bukan. Jadi ini inspirasi harian, isinya adalah kata-kata positif dan juga pertanyaan-pertanyaan renungan setiap harinya. Iya, karena saya percaya kualitas hidup seseorang itu ditentukan dari kualitas tindakannya. Sedangkan kualitas tindakan yang tiap hari dilakukan itu sangat ditentukan oleh kualitas pikiran dan pertanyaan yang ditanyakan setiap harinya. Jadi ya semoga lewat buku terbaru ini $1 juta ya bisa memberikan inspirasi ke orang banyak. Bukunya dijual. Lumayan juga, laku $1 juta dapat $1 juta. Tapi selain memberikan inspirasi, apa juga Mary memberikan petunjuk teknis bagaimana menjadi kaya, bagaimana set up satu financial advisory, bagaimana memilih funds yang baik, apa itu dilakukan juga? Iya, kalau di Singapura tentu saja, jadi lewat financial consultant saya dan Mary Riana Organization, kita memang memberikan advice perencanaan keuangan, bagaimana mereka bisa mengatur keuangan mereka, dana pensiun, pendidikan anak dan sebagainya. Nah, tapi khusus karena tujuan saya ke Indonesia ini, saya ingin berbagi inspirasi, dampak positif. Tapi kalau ke Indonesianya kenapa nggak berbagi kemampuan teknis keuangan? Kan perlu juga orang terinspirasi, hore-hore terus mau ngapain gitu ya. Kalau dikasih pengetahuan teknis keuangan, barangkali dia bisa selain terinspirasi juga dapat uang. Nggak terpikir untuk melakukan kebaikan yang di Singapura juga di Indonesia? Iya, bisa tentu saja. Karena awalnya saya ke sini, saya bukan ingin menggurui, tapi saya ingin menceritakan lewat kisah hidup saya, perjalanan hidup saya. Tapi tentu saja seperti Pak Wimar bilang, kadang-kadang sangat orang praktikal. Perlu guru sih, guru kehidupan orang perlu itu. Iya, itu dalam beberapa konteks itu tentu saja saya bagikan. Cuma kan sekarang sifatnya sangat teknikal, jadi di Indonesia ini soalnya ini lepas dari soal Mary, di Indonesia ini banyak sekali yang disebut motivator. Tapi saya nggak tahu apa yang dimotivasi gitu kan. Akhirnya orang berbondong-bondong nonton motivator di TV, beli buku motivator. Wah hebat dia orang motivator. Terus kamu ngapain? Nggak tahu gitu. Nah, jadi kita perlu saluran untuk motivasi. Setelah semangat, what do we do? Jadi insinyur listrik, jadi financial consultant. Tuh saya menggurui ya. Saya menggurui karena memang guru sih ya. Nah, jadi saya senang sekali lihat hasilnya Mary. Alangkah baiknya kalau itu bisa dilakukan. Is there any reason why you think it would be more difficult in Indonesia than in Singapore? Iya, enggak. Menurut saya enggak. Justru saya melihat kalau di Indonesia ini peluangnya sangat besar karena
rasa haus mereka untuk belajar Betul. itu jauh lebih besar dibanding Singapura. Dan ya. kebutuhan juga. Dan kebutuhan juga. Jadi tentu saja I'm more than happy. Jadi kalau misalnya ada kesempatan di mana saya bisa membagikan sesuatu yang mungkin dianggap lebih praktikal, misalnya tips-tips financial planning dan sebagainya. Kita perlu segala macam orang, tapi kita perlu yang praktikal gitu ya. Nah sekarang ini pekerjaan Mary adalah setengah-setengah di Singapura dan di Jakarta, begitu ya? Jadi bolak-balik Singapura dan di Jakarta. Jenis pekerjaan beda, tapi di sana financing dan di sini inspiring ya. Well, tidak terasa waktu kita sudah habis. Ini memang sudah habis ya, episode terakhir. Oh, episode ketiga, oke. Sudah habis karena tanda begitu biasanya habis acara. Jadi ini habis episode ketiga, kita akan balik lagi setelah break ini. Terima kasih.